Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ayah dan anak meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus Cahaya Trans di ruas tol Semarang. Puluhan rumah rusak usai diterpa angin kencang di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Warga Jebres Solo digegerkan dengan penemuan jasad bayi berkelamin laki-laki di dalam kardus. Ya, angin kencang Minggu sore melanda kawasan Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang. Akibatnya puluhan atap rumah warga rusak. Hembusan angin kencang di Dusun Gantang, Sawangan, Kabupaten Magelang, Minggu sore terekam kamera warga. Daun-daun berterbangan sementara awan terpantau mendung seperti akan hujan. Akibat kuatnya hembusan angin membuat bagian atap rumah milik warga berjatuhan. Total 8 rumah warga mengalami rusak berat dan 23 rumah lainnya mengalami rusak sedang dan ringan. Usai angin berlalu, warga pun bergotong royong memperbaiki genting rumah agar air tak masuk saat hujan turun. Ya bantuan apa saja yang untuk membenahi dan memberesi untuk korban-korban itu, Pak. Pak, ada berapa rumah Pak yang berdampak, Pak? Yang rusak berat itu 8. Terus yang rusak ringan itu semua total ada 23 gitu, Pak. Banyak yang rumah yang genteng dan asbesnya ini hancur. Jadi mohon perhatiannya dari pihak pemerintah supaya bisa membantulah, karena namanya orang yang di kampung ini kan banyak yang istilahnya ekonomi itu menengah ke bawah. Jadi mohon perhatiannya. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sejumlah warga mengalami kerugian material akibat hembusan angin kencang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Mengantisipasi banjir, warga bersama relawan di Brebes bergotong royong melakukan kerja bakti membersihkan enceng gondok dan sampah serta pengerukan di Sungai Sigeleng. Kebersihan sungai. Warga bersama tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih sampah dan eceng gondok yang tumbuh subur di sepanjang bantaran Sungai Sigeleng, Kota Pantura, Selasa pagi. Tim gabungan mengerahkan 1 unit alat berat untuk mengeruk endapan sedimentasi lumpur dan pasir. Pembersihan ini dilakukan agar aliran sungai lancar karena selama ini aliran kerap tersumbat karena banyaknya sampah dan eceng gondok. Tak hanya itu, pembersihan juga guna mengantisipasi banjir sebab akhir ini curah hujan cukup tinggi. Kegiatan bersih-bersih sungai juga tepat dilakukan pada Hari Ibu. Menurut Bupati Brebes, sungai diibaratkan seperti sosok seorang ibu sebagai sumber kehidupan dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Memperingati Hari Ibu dengan kegiatan yang positif, yaitu menjaga dan merawat. Sebagai sosok seorang ibu, ini identik atau bersifat merawat, memberikan kasih sayang, merawat. Itu sebagai hari ini, sebagai Hari Ibu, kita bersama-sama untuk menjaga sungai, membersihkan sungai, bergotong royong bersama-sama ibu-ibu PKK, desa, kecamatan, dan juga masyarakat sekitar. Dan kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya untuk merawat sumber kehidupan kita, yaitu sungai. Seperti diketahui, aliran Sungai Sigeleng di Kelurahan Brebes, Kota Brebes kerap meluap jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya ratusan rumah di kawasan Pantura dilanda banjir. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Seorang siswa ditemukan tewas tenggelam di Pantai Dewa Ruci, Kabupaten Purworejo. Diduga korban terbawa ombak besar saat bermain di pantai bersama teman-temannya. Setelah melakukan pencarian terhadap Izedin Bintang Yunus, remaja berusia 16 tahun yang sempat hilang di Pantai Dewa Ruci, Desa Jatimalang, Kabupaten Purworejo, akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo untuk penanganan lebih lanjut.
Kejadian ini bermula dari rombongan siswa yang menggelar rongmas dengan berjalan kaki dari sekolah hingga ke pantai. Setelah tiba di pantai, korban berenang dan bermain bersama rekannya. Diduga korban terlalu ke tengah. Tubuh korban terhempas ombak besar dan tenggelam hingga akhirnya menghilang. Anak-anak ya lihat air kan agak senang tergiur, kurang lebih seperti itu. Dan kemarin saat tenggelam itu sudah ada upaya pertolongan pertama dengan cara bergandengan tangan untuk menjangkau korban. Tapi upaya itu tidak berhasil karena korban semakin ke laut, ke arah utara, ke selatan, jadi ke bawah arus itu. Ya, setelah ini selesai identifikasi dan korban tadi udah orang tua korban udah melihat secara langsung wajah dan kaos sudah A1, udah itu mutlak 100% itu korban dan ayah korban udah mengiyakan. Nanti selesai dari ini dari rumah sakit langsung dibawa ke Jawa Timur. Saat pencarian, tim SAR menemukan korban terapung dengan jarak 700 meter dari lokasi awal dinyatakan hilang. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Kita ke informasi selanjutnya, jasad bayi berkelamin laki-laki ditemukan warga di daerah Kentingan, Kecamatan Jebres, Solo. Bayi di dalam kardus ini diduga dibuang oleh perempuan yang saat ini sedang dicari polisi. Jasad bayi berkelamin laki-laki ditemukan warga di teras indekos di Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Senin pagi lalu. Penemuan ini pun langsung menjadi perhatian warga. Bayi malang ini pertama kali ditemukan penghuni indekos yang curiga ada kardus di dekat pintu masuk. Setelah diperiksa ternyata berisi bayi laki-laki. Warga dan petugas kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Namun setelah diperiksa, bayi dinyatakan dalam keadaan meninggal dunia. Mau masuk kos kok ada dus aqua terletak di samping pintu, ternyata setelah dibuka kok ada bayinya. Tapi dia pas berangkat mau ke kampus belum ada katanya jam 8. Setelah pulang jam 10 lebih 15 menit katanya kok ada dus aqua di sini, yaitu tadi. Ditemukan kondisi bayi sudah posisi dilapisi jaket 2 sama ada sapu tangannya. Sementara dari kamera CCTV, diduga pembuang bayi adalah seorang perempuan. Dan saat ini kasus pembuangan bayi masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polresta Solo. Tapi memang di situ dijumpai seorang bayi dalam kondisi meninggal dunia. Kan itu sudah meninggal dunia, terus kemudian langkah kita karena kita membutuhkan terkait dengan identitas bayi ini kan kita karena di situ tidak mengungkapkan identitas, otomatis kita mencari dengan cara melakukan autopsi untuk menentukan mungkin golongan darah dan sebagainya seperti apa dari bayi ini. Setelah itu kita akan mencari siapa sih orang tua dari bayi tersebut. Polisi telah meminta keterangan 3 saksi dari warga sekitar dan memeriksa rekaman kamera pengawas untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Ya, 8 orang pelaku penipuan dan penggelapan di Kabupaten Pemalang ditangkap polisi. Modus pelaku adalah menyewa kendaraan dengan menggunakan identitas palsu. 8 orang sindikat penipuan dan penggelapan mobil rental ini ditangkap tim Subdit Jatlantas Polda Jawa Tengah. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan pemilik penyewa kendaraan di Kabupaten Pemalang yang mengaku jika mobilnya dibawa lari oleh para pelaku penggelapan. Dalam aksinya, pelaku menggunakan identitas palsu. Setelah mobil didapat, mobil tersebut dijual ke pembeli dari Kalimantan Selatan seharga 75 juta rupiah. Diduga pelaku telah beroperasi sejak Januari 2025 dan beraksi di 10 tempat berbeda. Merental satu
unit kendaraan mobil Toyota Innova di wilayah Pemalang, ya, dari Dian Rental Pemalang. Ternyata dalam proses pengajuan rental ini, para tersangka tersebut ya, menggunakan KTP dan identitas palsu. Selepas mobil Innova tersebut di dalam penguasaan para pelaku, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur, Mojokerto, dan akan dijual ke wilayah Kalimantan Selatan. Ya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan serta pemalsuan surat. Kini ke-8 tersangka terancam hukuman 4 hingga 6 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.